kemuliaannya hadir di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan dan nabi firman-Nya, kemuliaannya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini. Kuasa-Nya
anak Tuhan silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari serahkan semua apa bebanmu kepada Tuhan. Dia ada di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Angkat suaramu sembah Tuhan. Mari angkat suaramu sembah Dia. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Allah. Kami boleh
Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Setiap hati kami, pikiran kami, apapun yang menjadi masalah kami tahu Tuhan ada di dalam hidup kami. Tuhan gak pernah tinggalkan kami sekalipun. Sekalipun kami melupakan Engkau, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sebab Engkau Bapa yang begitu baik atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Terima pujian penyembahan kami dan ucapan syukur kami dalam nama Yesus. Yang sakit sudah sembuh, yang berkekurangan Tuhan cukupkan. Kami percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan pasti mendapat kemenangan. Berikan salam-salam Yesus. Katakan haleluya. Haleluya. Dalam nama Yesus, haleluya. Katakan amin. Coba sebelah sini Bapak Ibu Saudara sorakkan haleluya 3 kali, amin. Jangan kalah sebelah sini, amin. Kita semua kita serentak Bapak Ibu Saudara. Waktu kita bersorak-sorak haleluya, pintu surga terbuka bagi setiap kita. Yang percaya katakan amin. Coba sebelah sini dulu Bapak Ibu Saudara, sorakkan haleluya. Haleluya, amin. 3 kali Bapak Ibu Saudara. Amin. 2, 3 ya. Haleluya. 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 Coba sebelah sini Bapak Ibu Saudara. Semua di sini lebih sungguh-sungguh, jangan kalah Bapak Ibu Saudara. Amin. Di sini banyak anak muda, orang tua juga Bapak Ibu Saudara. Semua 1, 2, ya. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan haleluya. Tercurah di tempat
sorga. Yang mau katakan amin? Coba di atas kepala semua Bapak Ibu Saudara. Semua Bapak Ibu Saudara. Kita bangkit buat gereja kita. Yang mau katakan amin? Ku kan bangkit. Yang Tuhan kemuliaannya. Amin. Kita akan deklarasikan Mazmur 91. Amin. Sebab firman ini hidup bagi kita semua. Sama-sama sebelum kita duduk Bapak Ibu Saudara, kita minta semua tetap berdiri. Kita perkatakan firman Tuhan ini. Amin. Mazmur 91. Haleluya. Ya. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam nawa yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan teguh pertahananku, aku yang percaya. Sungguh dia yang akan mengatakan kau dari jalan penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepakaian dia akan melindungi kau, di bawah sayapnya kau akan berlindung. Kesetiaannya dia akan bisa dapatkan kau. Singa dan ular teluk akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan memberikan dia, sebab dia mengenal namaku. Bila dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Terjadi ya Tuhan. Amin. Haleluya. Tentang nama mandiran Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Tinggal saja kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari buka hati kita terus dalam hadirat Tuhan. Saat firman Tuhan ditaburkan, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini. Mau katakan amin. Dan kita selalu memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan melayani boleh maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami Tuhan akan mendengarkan isi hati-Mu. Berikan kami telinga seorang murid
hati seorang murid ya Bapa. Dan kami semua menjadi pelaku firman-Mu di akhir zaman ini Bapa. Bukan pendengar tapi pelaku ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami akan memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami boleh memberi dengan sungguh, dengan hati yang rela, dengan hati yang bersukacita ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan siap memberi. Haleluya. Amin. berserah sepenuhnya pada Engkau. Inilah waktunya Kau yang melawat kami, Kau yang melawat gereja kami itu. Kami percaya Roh Kudus Kau nyatakan lebih dahsyat lagi. Kami buka hati kami, jawab kami Roh Kudus. Kalau masih ada hati yang terluka, Kau yang memulihkan. Roh Kudus yang lemah lembut, Kau
menjamah pribadi lepas pribadi. Kami bukan hanya sekedar datang ke tempat ini, tapi kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau. Karena perjumpaan dengan Engkau secara pribadi, Roh-Mu itu yang memampukan kami bersyukur, Roh-Mu yang memampukan kami untuk bersukacita, Roh-Mu yang memampukan kami untuk melewati segala tantangan rintangan dalam hidup ini. Kau bukan jauh, tapi Kau dekat dalam hidup kami. Terkadang kami merasa jauh dari Engkau, bahwa Kau selalu dekat. Ketika kami merindukan kehadiran-Mu, Kau akan hadir, Bapa. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Buka hati bersama-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Ketika kami buka hati, Yesus, kirim jamaah-Mu. Seluruh hidup kami, Tuhan, dan supaya kami melakukan kehendak-Mu, Yesus. Haleluya. Buka hati, jamaah kami. Itulah kerinduan kami, Tuhan. Oh, haleluya. Hidup kami, bukan perwira Tuhan Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Yang menjamah kami, Kau yang mengurapi kami. Kami ingin disampaikan, seperti benih akan tumbuh dan menghasilkan buah. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Bapa kehadiran-Mu, Kau yang menjamah kami dan mengurapi kami, Bapa. Kau yang merancangkan yang terbaik dalam hidup kami, Bapa. Terkadang kami tidak mengerti dan tidak menyadari semua Kau izinkan segala sesuatu terjadi. Itu ada maksud yang mulia di hadapan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Di saat kami renungkan firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita katakan amin. Silakan saudara kasih Tuhan.
Haleluya. Yang salam semuanya. Puji Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk ini minggu yang ketiga di bulan Oktober. Ya, kita percaya ya, kalau sudah bulan Berber ini sepertinya ada sukacita yang lebih lagi saudara untuk masuk di bulan Desember. Ya, kita percaya. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas pasal 22. Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-31 dan 32. Injil Lukas pasal 22 ayat 31 dan 32. Yuk yang sudah ketemu kita baca bersama-sama. Ini tentang Simon. Haleluya. Yuk kita baca 3, 2, 1. Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menanti kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur dan engkau kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya kan? Kita percaya ini suatu hal bahwa Tuhan mengingatkan Simon, Simon, lihat iblis telah menuntut untuk menanti kamu seperti gandum, tetapi aku, kata firman Tuhan. Tuhan berbicara kepada Simon, telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saya kasih tema itu bicara sudut pandang beda. Mengapa dikatakan sudut pandang beda? Ketika ada seorang ibu mempunyai anak kecil, ketika dia sakit, pasti dibawa ke rumah sakit diperiksakan. Tapi ketika anak ini dibawa ke rumah sakit, anak ini dalam hatinya dan berbicara, mengapa sih mama bawa saya ke rumah sakit? Bukankah saya ini nggak mau disuntik dan nggak mau minum obat? Sudut pandang beda dengan orang tua. Demikian juga Paulus dan Silas, ketika dia melayani, dia sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia diizinkan masuk penjara. Bukan hanya masuk penjara, saudara, tapi dia suatu tempat diikat, dipasung. Sepertinya Tuhan tidak tahu. Padahal Tuhan itu maha tahu. Tuhan itu maha mengerti. Dan Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ke depan. Tapi mengapa diizinkan? Di situ Saulus dan Silas dipenjarakan. Tapi di situ ada rencana Tuhan yang sangat dahsyat. Amin. Ketika itu Paulus dan Silas berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Itu sudut pandang yang beda. Terkadang kita selalu menuntut, mengapa Tuhan izinkan? Mengapa Tuhan mengendangi seperti ini hidup saya? Terkadang tidak seperti mereka, seolah-olah mereka itu enjoy aja, sukacita, tidak ada pergumulan, masalah. Tapi di situ Paulus dan Silas, dia tetap fokus pada Tuhan. Dia tetap tertuju pada rencana Tuhan. Ya, sudut pandang yang beda. Terkadang kita menuntut sesuai dengan kehendak kita dan keinginan kita yang terjadi. Tapi Tuhan mempunyai rencana yang sangat dasar. Seperti kita belajar juga seperti Yunus. Ketika diperintahkan untuk menginjil, untuk memberitakan kabar baik, ya, tapi dia malah pergi ke Tarsis. Sehingga apa yang terjadi? Kok enggak Tuhan kirimkan lumba-lumba untuk membawa dia keluar dari air dan ke darat, tapi diizinkan ikan yang besar untuk menelan dia? Terkadang kita mulai protes. Mengapa diizinkan ini terjadi? Keluarga, pekerjaan, usaha. Bukankah Tuhan maha tahu? Saya sudah berdoa, saya sudah berpuasa. Sudut pandang yang beda. Tapi ketika Yunus diperhentikan, justru dia menyadarkan dirinya supaya apa? Kembali pada rencana Tuhan, kembali pada kehendak Tuhan. Itu mari kita sadari hari-hari. Tuhan tahu apa yang terjadi atas kehidupan Simon.
Maka sini Simon, lihat iblis telah menunggu untuk menampi kamu seperti gandum. Tapi ingat, mengapa Tuhan izinkan iblis itu tetap berkeliaran untuk menggoda, selalu mengintimidasi kehidupan orang percaya kepada Tuhan, padahal Tuhan itu sanggup untuk melakukan semuanya, menuntaskan semuanya itu. Tapi mengapa diizinkan? Kita percaya. Saudara kalau tahu tentang menampi, kalau waktu masih di kampung saya, orang tua saya itu mau masak, itu beras itu harus ditampi dulu, digoyang-goyang dulu, saudara, langsung diangkat, ditiup-tiup, saudara, supaya apa? Yang nggak dipakai itu terbuang. Makanya yang layak itulah yang akan dimakan, dinikmati. Mungkin kan kita diizinkan sepertinya digoyang-goyang, saudara. Yang katanya kan ini terus masalah mungkin kan. Tapi itulah yang membuat apa? Kita semakin murni, kita semakin kuat. Harga beras dengan harga yang tadi ditiup beda, saudara. Itu nggak dipakai. Maaf aja menir kalinya. Kalau orang Jawa bilangnya menir yang kecil-kecil itu nggak dipakai buat makan ayam. Tapi yang beras ini harganya mahal dan bisa kita makan. Mungkin diizinkan kita di ayam terus, digesek terus, mungkin dengan sesama kita, dalam pelayanan, mungkin dalam keluarga, dalam pekerjaan, mungkin diangkat, dijatuhkan. Tapi nyatanya itu yang membuat kita tetap kuat. Amin. Inilah sudut pandang yang beda dari rencana Allah dan rencana kehidupan kita. Yang pertama kita harus sadari, rancanganku bukanlah rancangan. Kita buka dalam Yesaya 55. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan ke-9. Yesaya 55 pasal 55 ayat 8 dan 9. Yuk kita baca 3, 2, 1. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancangan. Terkadang kita memaksakan kehendak kita, keinginan kita itu yang terjadi. Tapi Tuhan merancangkan sesuatu dengan proses, dengan persoalan supaya rancangan Tuhan itu terjadi. Seperti Yunus tadi diperut ikan 3 hari 3 malam. Kalau saudara nginap di hotel 3 hari 3 malam enak, saudara ya. Ini diperut ikan, saudara. Saya percaya dibawa ke sana ke sini mungkin ya. Kalau nggak bertobat, saudara, jadinya apa saudara tahu sendiri, saudara, ya. Namanya diperut ikan. Mungkin kita diizinkan seperti itu. Tapi kembali, rancanganku bukanlah rancangan. Ini yang kita harus sadari, sudut pandang yang beda. Ketika ada seorang itu suruh vaksin, ngapain vaksin? Bikin kaya orang lain aja. Sudut pandang yang beda. Pemerintah mengadakan itu pasti sudut pandangnya yang beda dengan orang yang tidak mau divaksin. Beda, itu urusan pribadi. Seperti anak kecil tadi ketika dibawa rumah sakit, pasti ibunya itu memikirkan sesuatu yang baik, tapi anak ini protes dalam hatinya. Buat apa? Toh saya nggak mau disuntik, nggak mau minum obat, ya kan? Beda sudut pandang. Tapi mari kita sadari rancangan Tuhan, ya kan? Sebab rancanganku bukanlah rancangan dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Di sini kata seperti tingginya langit dari bumi, ya kan? Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita tidak bisa menyelami semuanya. Nanti kita belajar nextnya. Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan Simon. Pada waktunya nanti Simon itu di situ dikatakan
engkau akan menyangkal. Tapi mengapa Tuhan biarkan sampai dia menyangkal? Ini, yuk kita kembali ke Lukas lagi. Lukas 22 ayat yang ke-33. Dan 34. Ya kita baca 3, 2, 1. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum kau 3 kali menyangkal bahwa engkau. Ingat, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Tapi mengapa Tuhan biarkan? Itu sudut pandang Allah dengan Petrus itu beda. Sudut pandang kita dengan Tuhan itu beda. Karena Tuhan merancangkan melalui proses. Diizinkan untuk diayak, diizinkan untuk digesek, supaya kita diproses, supaya kita akhirnya pun kembali pada rancangan Tuhan. Yang pertama, sudut pandang beda itu bicara rancangan itu bukanlah rancangan. Jangan memaksakan kehendak kita. Saya sudah berulang-ulang bersaksi. Saya tinggalkan pekerjaan saya adalah pekerjaan sekuler saya. Maaf aja, bukan karena saya pengangguran. Saya posisi kerja. Saya punya gaji. Tapi di situ ada panggilan Tuhan. Saya berdoa dan di situ berpuasa. Saya minta tuntunan Tuhan. Apakah ini kehendak Tuhan? Apakah rencana? Tuhan kasih mimpi dan penglihatan. Di situ saya tinggalkan semuanya. Apakah terwujud? Langsung saya jadi pendeta, punya pelayanan? Tidak. Proses. Anak-anak muda di sini, saya diizinkan harus bertahun-tahun jaga gereja, ngepel gereja, pasang kursi, pasang sound system. Gerejanya nggak menetap, saudara. Pindah-pindah terus. Itu pun proses. Tapi di situ Tuhan mengajarkan saya, biarlah rancangan Tuhan yang terjadi, bukan kehendakku yang terjadi. Yang mau diproses katakan amin. Saudara nggak amin pun diproses, ya. Nggak amin pun diproses. Justru dalam proses itu supaya kita murni di hadapan Tuhan, tulus di hadapan Tuhan untuk melayani, untuk mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan karena jabatan atau posisi. Kembali. Rancanganku bukanlah rancangan. Sudut pandang yang beda. Yang kedua, di sini dikatakan bahwa Petrus itu tahu bahwa dia akan menyangkal dan Tuhan sudah mengingatkan, tapi mengapa dibiarkan itu terjadi? Tapi saudara harus sadari dan tahu sebelum ayat 32 dan 34 kita baca ayat 32 Tuhan sudah mengingatkan. Tetapi aku tetap berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Jadi ketika ada di proses diizinkan segala sesuatu, Tuhan tidak tinggal diam. Kita harus tahu yang kedua, Tuhan tidak tinggal diam. Kita punya sudut pandang yang beda. Yang percaya, kita percaya bahwa di sini Tuhan tidak tinggal diam. Dia tetap berdoa supaya iman kita tidak gugur. Karena Tuhan mempersiapkan seperti apa nanti. Itu poin yang ketiga. Kok diizinkan ya? Orang itu maaf aja jatuh istilahnya gitu. Diizinkan mungkin bangkrut. Tapi kebangkrutan bukan segala-galanya. Itu suatu menuju pembelajaran untuk proses untuk lebih lagi. Seperti Ayub. Makanya ayat 5 saya itu ayat 42 ayat 2. Bahwa situ Tuhan merancangkan sesuatu tidak pernah gagal. Melalui proses apapun diizinkan terjadi dalam hidup ini. Untuk berdirinya ibadah di tempat ini pun proses. Tantangan perjuangan yang sangat luar biasa. Tapi saya percaya
Kalau mau nyaman, ngapain saya? Udah kita berdoa, udah Tuhan pasti kirimkan berkat. Itu bahasa-bahasa yang orang males ya. Tapi kita perlu tantangan dari proses itu untuk menunjukkan kemurnian iman kita. Kita buka dalam firman Tuhan dalam Mazmur 34 ayat 8 dan 9. Tuhan tidak tinggal diam. Mazmur 34 ayat 8 dan 9. Yuk kita baca. 3, 2, 1. Lalu melumpuhkan mereka, kecaklah mereka, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita percaya di sini bahwa menekankan malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Walaupun diizinkan sesuatu hal yang tidak baik itu terjadi, tapi ada penyertaan Tuhan. Karena dalam Injil Lukas tadi sudah menjelaskan bahwa di situ ayat 32, aku tetap berdoa buat kamu supaya imanmu tidak gugur. Dahsyat Tuhan kita. Kalau saudara bersafaat buat keluarga itu baik, tapi ini Tuhan pun bersafaat buat kita, berdoa buat kita. Mari kita terpanggil berdoa buat orang lain. Kalau Tuhan pun berdoa buat kita, kita bersyukur. Amin. Haleluya. Kita percaya ada suatu rancangan Tuhan. Yang pertama kita tahu rancanganku bukanlah rancangan. Yang kedua, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Seperti lagu yang sering kita nyanyikan. Ayah
dalam suatu titik bagaimana diperhadapkan sesuatu hal. Bagaimana saya harus berkata dan bertindak. Saya terakhir mengingat suatu persidangan di kecamatan, saudara. Karena saya pernah melewati persidangan di kelurahan, di RT, di RW, dan masa begitu banyak ngumpul. Tapi ketika di kecamatan itu ada seluruh staf camat, staf kelurahan, dan perwakilan Polres dan Polsek itu hadir. Dan semuanya itu tertuju kepada saya. Perkataan-perkataan yang begitu melalui hukum bagi berbagai hal. Menunggu satu hal, ketika dilemparkan kata-kata, saya kembalikan kepada Pak Pendeta. Bagaimana Pak Pendeta? Semua terdiam. Itulah kehebatan Tuhan kita, anak kita. Tiba-tiba perkataan saya keluar. Saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap menjalankan perintah Tuhan. Gereja itu tetap ada sampai hari ini. Karena waktu itulah Tuhan berbicara. Roh Kudus mengingatkan, lakukan ini panggilan, lakukan ini panggilan. Secara manusia saya tidak mampu, tapi saya sadar itulah kehebatan Tuhan. Amin. Amin. Mungkin saudara tidak pernah mengalami titik suatu hal, diperhadapkan bagaimana antara kehidupan atau kematian, atau kedamaian, atau tetap sesuatu apapun yang harus ada. Ingat, kembali rancanganku bukanlah rancangan. Kedua, Tuhan tak pernah tinggal diam. Amin. Di situ ada kekuatan Tuhan yang sangat luar biasa. Baru saya dipeluk pihak reserse. Pak, saya ingat ini nanti seperti bom meledak. Ada bahaya yang mengancam. Saya bilang, biar kehendak Tuhan yang jadi. Ini bukan karena kekuatan saya, tapi ketika Roh bekerja, aku selalu takut. Saudara, dia beserta. Setelah lagu ini saya nyanyikan, saya menyadari bukan hebat kita, bukan kuat, tapi Roh yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Itu kekuatan. Apa yang kita banggakan dalam kehidupan ini. Petrus pun tahu bahwa Tuhan itu sudah mengingatkan, sudah menegur dia. Petrus, saya tetap berdoa semua buat kamu supaya imanmu jangan gugur. Jadi ingatkan, ayam ini tidak akan berkokok sebelum kau menyangkal aku 3 kali. Sudah diingatkan, Tuhan, aku rela masuk penjara mati demi namamu. Dasar ngomongnya, saudara. Anak-anak Tuhan sekarang itu haleluya, puji Tuhan, dasar kalau dia bicara firman Tuhan. Tapi maaf, ketika melakukan siap enggak diperhadapkan dunia yang nyata. Di dunia nyata tidak gampang. Bicara disenggol dikit, siapa lo? Nah kan gitu. Oh belum kenalan, pantesan nggak tahu apa. Nah kan sih, bisa aja. Kalau pepatah orang Medan apa? Kalau di kandang seperti apa? Lagu anak Medan. Ah, saudara pura-pura lupa. Kalau di kandang seperti kambing. Kalau keluar bantai. Tapi jangan salah-salah nubruk, saudara. Ini bicara punya keberanian, punya tindakan, tantangan, rintangan, jangan yang negatif yang diambil, saudara. Walaupun saya cangkokan anak Medan, saudara ya, cangkokan anak Medan, ya kan. Ketika saya lihat orang tortor itu, saya sukacitanya luar biasa. Itulah tandanya orang sukacita. Orang pasti bisa, ya kan gitu ya. Kemarin semalam saya lihat pemain bulu tangkis itu, wah, saya salut untuk mempertahankan aja namanya Piala untuk Indonesia, dia rela. Kita pun harus rela apapun yang terjadi untuk mempertahankan. Karena apa? Tuhan bersyafaat buat kita, berdoa buat kita. Kita harus tetap. Saya pernah
yang lucu tor-tor ini bisa musir lagi, tapi dikit-dikit kok pegang kalung, dikit-dikit pegang anting saudara, gini lagi saudara, pegang kalung, pegang anting. Akhirnya ini apa? Kok beda banget ya? Nggak tahunya dia khawatir kalau ini yang hilang, ini yang hilang. Karena bukan itu aja, udah di WA, hati-hati ya, emasku yang kamu pinjam itu hilang. Jadi ingatin saudara, makanya dia hati-hati. Oh, dikit-dikit kok beda nih tontonnya sama yang lain ya kan? Ya itulah saudara. Ini kenyataan saudara ya. Bukan karena wah kalau dulu punya HP baru itu nunjuknya pakai HP saudara kan? Tolong itu di sana ambil, wah gitu kan? Padahal artinya nunjukin HP-nya yang baru saudara ya. Tapi di sini nggak ada ya. Apalagi kalau nawar barang, wah digoyang-goyang dikit itu saudara. Karena ini mungkin gelangnya baru saudara ya. Tapi di sini nggak ada biasa-biasa, tapi iman yang luar biasa. Amin. Haleluya saudara, supaya nggak tekan dikit saudara. Saya salut saudara. Bagaimana perjalanan kehidupan ini perlu kita diizinkan tantangan tentang kita jangan menyerah. Amin. Terkadang diizinkan seorang berpikir Tuhan itu tahu, tapi mengapa dibiarkan? Itu kembali pada kita. Tuhan menyediakan semuanya loh. Keselamatan, bahkan berbagai hal berkat, itu kan kembali kepada kita. Kalau males, ya firman Tuhan tahu sendiri. Ya. Pasti hidupnya, kalau orang malas itu seperti ini saudara. Bangun tidur udah mikirin kalau siang nanti saya mau tidur lagi dan padahal baru bangun tidur, itu orang malas saudara ya. Tapi di sini orang-orang yang rajin semuanya diberkati Tuhan. Amin. Kembali ke firman Tuhan, sudut pandang yang beda. Yang pertama, rancanganku bukanlah rancangan Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak tinggal diam. Yang ketiga, kita dipersiapkan untuk masuk yang mulia. Kita buka dalam 2 Timotius 2 ayat 20. Timotius pasal 2 ayat yang ke-20. Ya, kita baca 3, 2, 1. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk masuk yang mulia, dan yang terakhir untuk masuk yang kurang mulia. Jadi kita harus menyadari walaupun semua sudut pandang kita beda, Tuhan itu bermaksud untuk memakai kita untuk masuk yang mulia. Di suatu rumah yang besar pasti ada di situ emas dan perak. Tapi sadari, dan kita harus menyadari bahwa di situ pun ada juga perabotan dari kayu, dari tanah. Mungkin seolah-olah saudara berpikir, saya nggak punya pengalaman, punya pengetahuan untuk bersaksi, untuk memberitakan firman Allah, untuk menginjil di era Pentakosta yang ketiga ini. Mungkin segala latar belakang itu semuanya dari kayu ini bicara tentang ya tidak mampu, tidak bisa. Dari tanah pun itu bicara ya mungkin tidak layak lah. Tapi di sini Tuhan ingin memakai dengan maksud yang mulia. Karena kayu juga bisa difungsikan dengan baik. Apalagi kayu jati saudara. Satu kayu jati itu masih pakai ukurannya yang standar saudara. Itu harganya sudah miliaran saudara ya. Kayu jati saudara. Kalau kayu-kayu seperti kasur udah main jutaan. Itu kalau jati bisa dipakai untuk sesuatu yang bagus, yang mulia. Tanah pun bisa dipakai. Tergantung kembali kepada siapa yang akan memproses tadi saudara. Kalau semua di tangan Tuhan, walaupun kita dari debu dan tanah akan kembali ke tanah saudara, ada maksud Tuhan, kita akan dipakai untuk maksud yang mulia. Umur kita pun
bisa dihitung dari kelahiran kematian berapa tahun, tapi bukan masalah itu, saudara. Dari tanah, dari kayu, emas dan perak, semuanya bisa dipakai untuk masuk yang mulia ketika kita diproses. Saya percaya, saudara sadari seorang pelukis, saudara. Kalau alat pelukis itu di tangan saudara, mungkin saudaranya cuma gambar-gambar ya gunung sama jalan, itu masa lalu, saudara ya. Nah, terus di situ ada tiang listrik, ya. Terus ada burung tigang, ya mana gitu, saudara ya. Tapi kalau itu semua alat pelukis itu di tangan seorang pelukis, harganya sudah beda, saudara. Amin. Demikian hidup kita. Kalau kita di tangan Tuhan, ada maksud yang mulia. Saya punya rakyat, saudara. Di tangan saya cepok biasa, saudara. Tapi kalau itu di tangan Jojo, saudara, 1 juta, 2 juta, 3 juta, kan gitu, saudara, kan? Kim, 1 miliar, kan gitu ya. Itu beda, saudara. Jadi kembali dari kayu, dari perak, emas, atau tanah, itu kembali, itu di tangan siapa? Kalau di tangan Tuhan, semua bisa dipakai untuk maksud yang mulia. Maaf aja, latar belakang saudara, mau baik atau tidak baik, Tuhan tidak melihat hati. Tapi kembali pada hati kita, mau nggak diproses seperti tadi, ditampi, supaya dimurnikan, supaya kita bisa dipakai untuk maksud yang mulia. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan. Kita mari sadari, ada 3 hal dari sudut pandang yang berbeda. Rancanganku bukanlah rancanganmu. Yang kedua, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Yang ketiga, kita akan dipakai untuk maksud yang mulia. Yuk lihat kanan kirinya dulu, kamu akan dipakai maksud yang mulia. Jangan lihat saya kan gak teologi ya, saya kan gak pintar, saya gak malu bersaksi lah. Saya sekolah pernah ketinggalan, gak pernah sekali gak naik kelas. Tapi saya nggak mau. Itu pelajaran buat saya. Kalau orang yang malas, maaf aja, orang yang agak-agak bandel gitu lah ya. Kalau di rumah kayak malaikat, kalau di luar kayak serigala, mungkin kan ya itu masa lalu gitu kan. Tapi itu kembali diproses untuk menyadarkan kita supaya kita tidak sombong. Semua di tangan Tuhan. Amin. Kalau di tangan Tuhan, semua akan jadi. Mantan penjahat pun bisa jadi pendeta, saudara. Maaf aja ya, mantan mungkin perampok pun bisa jadi pendeta, bisa jadi pelayan Tuhan, bisa jadi hamba Tuhan, bisa dipakai untuk menginjil, untuk memberitakan kabar baik. Dia bersaksi. Banyak kesaksian-kesaksian dari latar belakang, apalagi saudara dari latar belakang yang baik-baik, seperti emas, seperti perak, pasti dipakai untuk maksud yang mulia, sangat mulia. Tuhan Yesus berkati. Mari kita bangkitkan diri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terkadang kami tidak menyadari. Engkau mempersiapkan kami untuk masuk yang mulia. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita cek pribadi lepas pribadi. Jangan merasa tidak mampu, tidak bisa. Jadi saudara punya bisa nyanyi, bergabunglah dengan DP3. Kalau suara saudara pas-pasan, belajar supaya suaranya bagus. Belajar mengajar sekolah minggu di GC, Pendok. Saya percaya masuk yang mulia. Waktu kita semakin lama akan semakin habis, usia kita semakin berkurang. Apa yang bisa kita persembahkan buat Tuhan? Tuhan tahu bahwa Petrus akan mengalami hal sesuatu yang gak baik, tapi dia tetap berdoa supaya imannya jangan gugur, supaya dipakai masuk yang mulia. Akhirnya Petrus yang berkota 3.000 orang bertobat, saudara, ketika hari Pentakosta yang pertama. Saya percaya saudara akan dipakai Tuhan. Tuhan tidak melihat latar belakang, tidak mampu atau tidak bisa. Kalau semua di tangan Tuhan, ada kepastian. Ada rancangan Tuhan yang dahsyat itu akan terjadi. Haleluya, haleluya.
kuasamu. Mungkin dalam pekerjaan belum ada persekutuan, bikin persekutuan. Kalau di rumah belum ada kul, bikin kul. Rumah saudara akan terbuka, bukan berkumpul untuk berdoa. Pakai kami, pakai kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pakailah kami. Terima kasih Bapa, Kau urapi umat-Umat-Mu, Kau berkati umat-Umat-Mu, Kau pakai jadi alat-Mu. Sesuatu maksud yang mulia terjadi dalam kehidupan umat-Umat-Mu. Untuk hati pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih, terima kasih. Tak usah ku takut, sebab sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut, saat ku takut, Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau tangan-tangan yang terangkat. Yesus, kami percaya Kau hebat, sanggup melakukan semua yang terbaik. Pakai kami sebagai maksud-Mu yang mulia Tuhan. Oh, di hidupku.
kasih-Mu. Yerusalem, Yudea, Samaria, dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tentu kami sudah berencana-Mu Bapa. Rencana-Mu itu yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami, menegur kami, mengajar kami, dan membentuk kami Bapa, supaya kami kembali pada panggilan, pada rencana-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari kita katakan amin. Silakan saudara kasih Tuhan. Haleluya. Nanti saatnya kita akan memberi yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberi dengan amplop Bapak Ibu Saudara. Mari angkat amplop Bapak Ibu Saudara semua di atas kepala. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu Bapa. Kami sudah mendengarkan isi hati-Mu ya Bapa. Biar semua kami yang ada di tempat ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, buat pendeta Pak Sugi Tuhan. Kami percaya semakin Engkau pakai dengan dahsyat, dengan urapan yang daripada-Mu ya Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa di kota kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dan tiba saatnya kami akan memberi dengan sukacita. Terima kasih apapun yang kami lakukan, semuanya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dimulai silakan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan. Biarlah pujian, penyembahan, dan doa yang kami persembahkan pagi ini untuk menyenangkan hati Bapa di surga.
Kami orang-orang yang termasuk berbahagia pagi ini Tuhan, karena kami boleh melakukan ibadah ini dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur mendengarkan firman-Mu yang luar biasa yang disampaikan hamba-Mu pagi ini bagi kami Tuhan Yesus. Bentuk kami, urapi kami Tuhan, pakai kami untuk melayani Tuhan dalam hidup kami, yang menjadi pengikut-Mu yang baik Bapa, saksi-saksi-Mu di dalam hidup kami. Bela Tuhan berkati dan pakai lagi hamba-Mu Bapak Pendeta Sugiarto sebagai gembala di tempat ini. Bila Tuhan pakai pelayanannya Tuhan Yesus, berkati hidup dan kesehatan hamba-Mu. Bila setiap pelayanannya banyak jiwa yang dimenangkan hormat kemuliaan Bapa di surga. Berkati pekerjaan dan keluarganya Tuhan Yesus. Ketiga anaknya Tuhan berkati, juga istrinya Tuhan berkati. Biarlah segala sesuatu yang dia lakukan Tuhan jadikan berhasil dalam hidupnya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati bangsa kami Indonesia, dan Tuhan yang berdoa atas bangsa kami. Biarlah kami tetap berdoa bagi bangsa kami Tuhan Yesus, dan kami percaya di zaman era Pentakosta ini, biarlah bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang menjadi pemberkat-pemberkat atas bangsa-bangsa lain Bapa. Berkati pemimpin kami Bapak Presiden Jokowi Ma'ruf Amin sebagai pemimpin bangsa yang Tuhan pakai, serta kabinet dan pemerintahan yang dia bawa Tuhan. Biarlah setiap keputusan dan perkataan itu boleh berasal dari Tuhan untuk membawa kesejahteraan bangsa ini Tuhan Yesus. Terpujilah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan, dan kami bersyukur kami boleh ada saat itu karena anugerah dan kasih Tuhan bagi kami ya Bapa. Terpujilah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan Yesus. Apapun pergumulan kami bawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun masalah kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya ketika kami berseru, Tuhan bukakan jalan bagi kami, dan Tuhan tetap berkati hidup dan kehidupan kami Bapa. Terpujilah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh terlibat dalam pelayanan pagi ini. Terima kasih Bapak, Tuhan percayakan itu bagi kami. Kami juga serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kehidupan, kesehatan, dan pekerjaan kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah keberuntungan, keberhasilan ada bagian dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah anak-anak ini anak yang takut akan Tuhan, anak yang menghormati orang tuanya Tuhan Yesus, anak yang mempunyai masa depan dan pengharapan kepada Tuhan. Berkati pertumbuhan dan kehidupan anak-anak kami ya Bapak. Dan sebentar nanti akan ada ibadah gizi. Setelah ini Tuhan kami serahkan ibadah gizi ke dalam tangan Tuhan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik, karena inilah anak-anak generasi Yeremia yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Biarlah semua yang boleh terlibat dalam ibadah gizi nanti Tuhan berkati. Terpujilah Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Tadi kami telah mengumpulkan persembahan Bapak. Bila persembahan yang kami kumpulkan ini boleh dipakai untuk kegiatan gereja-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami serahkan hingga hidup kami sepekan akan datang. Tuhan yang memberkati hidup kami, pekerjaan dan usaha kami. Biarlah semua dalam sepekan datang kami melakukan itu menjadi berhasil dalam hidup kami ya Bapak. Terpujilah Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan berpisah dengan satu dengan yang lain Bapak. Bila sukacita damai sejahtera-Mu yang ada bagi kami ya Tuhan Yesus. Dan sebelum kami pulang, kami akan berdoa doa yang seperti Engkau ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kita angkat tangan kita bersama-sama. Diberkatilah isi rumahmu, diberkatilah keluargamu, dan diberkati keluar masukmu, dan diberkati apa yang dikerjakan oleh tanganmu. Tuhan membuat berhasil, Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Pulanglah dari tempat wibawa damai sejahtera dan sukacita, dan penyertaan dan bimbingan Tuhan yang sempurna menyertai kita semuanya saat ini dan sampai Maranatha. Sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita di awal-awal permainan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya, mari kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.